Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel dengan menggunakan program eViews. Nah, setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis regresi data panel. Jadi, analisis regresi data panel adalah gabungan antara data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross sections. Maka dengan kata lain adalah data panel itu data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu atau T sama dengan 1, 2, sampai dengan T, dan N jumlah individu atau I sama dengan 1, 2, sampai N, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balanced panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Dengan melakukan regresi data panel, pastinya ada keuntungannya. Nah, keuntungan dengan menggunakan regresi data panel yaitu 1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Dan yang kedua yaitu panel dapat memberikan informasi yang lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Dan yang terakhir, keuntungan yang didapat yaitu panel data memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross sections. Nah, 3 poin tadi adalah keuntungan yang didapat dari melakukan regresi data panel. Kemudian, dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, maka dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Tiga pendekatannya yaitu yang pertama, Common Effect Model atau CEM. Yang kedua, Fixed Effect Model atau FEM. Dan yang ketiga, Random Effect Model atau REM. Jadi pada dasarnya perbedaan yang mendasari ketiganya yaitu keberadaan efek spesifik individu. Lalu keberadaan efek spesifik individu ini dan korelasinya dengan variabel penjelas yang teramati sangat menentukan spesifik model yang akan digunakan. Selanjutnya penjelasan dari 3 pendekatan tersebut. Yang pertama yang akan saya bahas atau saya bagikan yaitu CEM atau Common Effect Model. Nah, CEM ini yaitu pendekatan model data panel yang paling sederhana karena mengkombinasikan antara data time series dan cross sections. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku
perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini juga bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasikan model data panel. Nah, yang kedua pendekatan yang akan saya bahas yaitu Fixed Effect Model atau FEM. Jadi FEM ini adalah jadi biasanya model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel, model Fixed Effect Model menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja manajerial dan insentif. Namun slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least squares dummy. Teknik least squares dummy variable atau LSDV. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir atau pendekatan yang ketiga yaitu Random Effect Model atau REM. Jadi REM ini digunakan untuk mengestimasikan data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Jadi pada model ini perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing pada perusahaan. Keuntungan menggunakan random effect model ini yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Jadi model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalized least square atau GLS. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan model regresi data panel. Jadi model-modelnya itu ada tiga pendekatan yang tadi saya sebutkan. Yaitu tiga diantaranya adalah yang pertama Common Effect Model atau CEM, yang kedua Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga ada Random Effect Model atau REM. Tiga pendekatan itu saya akan bagikan langkah-langkahnya menggunakan model regresi data panel dengan menggunakan eViews. Jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik File, setelah itu klik New, lalu klik Port File. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu pilih Balance Sheet Panel. Nah, pada frekuensi annual start date ketik 2012, end date 2016, lalu number of cross section 9. 9 itu adalah data nama-nama bank yang sudah kita isi variabelnya pada Excel. Nah, setelah itu WF kita isi data panel. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu klik Objects, New Object, dan pilih Series. Lalu name of object-nya ketik size. Klik OK. Nah, setelah itu muncul seperti ini pada tulisan size. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik pada tabel di atas.
Nah, setelah itu edit. Blok kolom size sampai nama bank paling bawah pada tahun 2016. Lalu copy paste pada SPSS. Nah, sudah muncul seperti ini, tutup jendela. Caranya sama seperti tadi, objek new object, lalu ketik size ya. Dan setelah itu caranya sama seperti tadi. Edit. Lalu ke Excel, copy kolom row sampai bawah. Kita copy. Lalu paste pada SPSS. Nah, tutup jendela lagi. Setelah itu ketik objek, new object, ketik di sini nah, lalu ke Excel. Blok variabel pada kolom dar, copy. Setelah itu pada program SPSS kita paste. Nah, tutup lagi jendelanya. New object lagi. Ketik di sini npf. Oke. Klik oke maksudnya. Nah, setelah itu dar ya. Oh maaf, benar tadi npf. Nah, copy kolom npf sampai bawah. Nah, setelah itu paste pada program SPSS. Tutup jendela. Lakukan sama seperti tadi, objek, new object. Lalu ketik sukuk, klik OK. Klik sukuk. Caranya sama seperti tadi. Nah, lalu pindahkan copy variabel sukuk pada Excel ke program SPSS, lalu paste. Nah, sudah, tutup. Setelah itu objek, new object lagi. Ketik ISR. Nah, sudah ada ISR. Langkahnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita ke Excel. Copy variabel ISR pada kolom sampai bawah. Klik. Nah, klik copy. Lalu paste pada program SPSS.
klik menu quick, setelah itu klik grup statistik, lalu klik deskriptif statistik, klik common sample. Nah, di sini kita ketik ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Output variabel-variabelnya yang muncul yaitu mean, median, maksimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, jar Kubera, probability, itu ada pada output ini. Lalu variabel-variabelnya dari size, ISR, ROA, DAR, NPF, sukuk. Nah, ini hasilnya. Lalu setelah dilihat hasil dari variabel-variabel pada output ini, kita langsung close saja. Maksudnya kita minimize, lalu klik quick, lalu klik estimate equation tadi, klik tombol panel. Sebelumnya estimate equation kita isi dulu pada specification ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Nah, lalu klik OK. Setelah itu muncul seperti ini. Variabelnya seperti ini juga. Dan klik juga, maksudnya klik lagi nah, kita cek dulu variabelnya. Setelah itu pada object name kita namakan EQ01 tadi, klik OK, lalu ada EQ01. Nah, EQ01 ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, lalu klik EQ01 ini, variabel-variabelnya, lalu hasil dari R-squared sampai Darwin-Weissenstedt. Ini hasil-hasil dari variabel-variabel tersebut. Nah, setelah itu pilih fix, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Bentuk fix efek model tuh jadi seperti ini. Setelah itu, panel options, kita pilih random. Nah, klik OK. Nah, hasil dari random effect model itu seperti
gambar pada program eViews seperti itu. Segitu saja penjelasan saya mengenai langkah-langkah penggunaan model regresi data panel. Semoga yang saya bagikan tadi bisa dimengerti dan juga dipahami, dan juga semoga informasi yang tadi saya bagikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam materi yang saya ucapkan, ataupun kekurangan dari materi tadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.